Selamat mendengarkan. Alkisah, pada zaman dahulu kala ada dua orang muda bernama Meja dan Wonge. Meja adalah pemuda yang jujur, bersahaja, rupawan, dan baik hati. Sedangkan Wonge berpenampilan sebaliknya, baik fisik maupun wataknya. Wonge dikenal memiliki watak yang kasar. Kedua pemuda ini kebetulan mencintai seorang gadis bernama Ia. Ia adalah gadis yang baik hati dan berparas sangat cantik. Karena parasnya yang sangat cantik dan mempesona, maka tidak heran jika ia kemudian menjadi kepala desa di Ende. Seluruh pria di Ende berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya, berusaha untuk menjadikan ia sebagai kekasih hatinya, termasuk Meja dan Wonge. Namun, ia lebih menyukai Meja daripada Wonge. Pinangan Meja disambut dengan baik oleh ia, sedangkan pinangan Wonge ditolak. Wonge pun tidak bisa menerima kenyataan ini dan marah besar. Dengan penuh amarah dan dendam, Wonge berjanji akan melakukan segala cara untuk menghalangi hubungan antara ia dan Meja. Wonge berencana untuk membunuh Meja. Wonge berpikir bahwa Meja tidak boleh menikah dengan ia. Suatu hari, Wonge mendapati ia dan Meja sedang berjalan-jalan bersama. Dengan penuh amarah dan dendam, Wonge mengambil parangnya dan memenggal kepala Meja. Seketika itu juga, Meja tewas tak bernyawa. Melihat kekasih hatinya sudah tewas tak bernyawa lagi, ia hanya bisa menangis, beratapi kesedihan. Akhirnya, tubuh Meja menjelma menjadi sebuah gunung yang bisa disebut masyarakat Ende dengan nama Gunung Meja. Dan kepala Meja yang dipenggal oleh Wonge terlempar jauh ke arah timur laut dan menjelma menjadi Pulau Koa yang terletak di timur laut kota Ende. Dan parang yang digunakan Wonge untuk memenggal kepala Meja dibuang jauh ke arah utara dan menjelma menjadi Pulau Ende. Dan bentuknya yang menyerupai parang dan memanjang. Dan ia menjelma menjadi gunung berapi di selatan kota Ende. Wonge dan Wonge yang penuh amarah dan dendam pergi menyendiri di utara dan menjelma menjadi Gunung Wonge. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, kakak-kakak dan teman-temanku sekalian. Tukang jamu bernama Mbak Yu. Punya bapak bernama Pak D. Perkenalkan, nama saya Yayu dari kelas 7D. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Manggarai yang berjudul Lokeng Merah. Dahulu kala, di sebuah dusun yang diberi nama Ndoso, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Gerang. Dinamakan Gerang karena ia memiliki wajah yang sangat cantik. Ayah Gerang bernama Awang dan ibu Gerang bernama Hela. Gerang adalah hasil perkawinan silang antara manusia dan makhluk halus. Ibu Gerang meninggalkan Gerang semasa Gerang masih balita karena ayah Gerang melanggar peraturan sebanyak 3 kali. Setelah meninggalnya ibu Gerang, Gerang menginjak usia remaja. Kecantikannya mulai terlihat jelas dan memikat hati pria para raja, termasuk Raja
dari pulau lain yang kala itu sedang berpuasa di ujung timur Pulau Sumbawa. Gadis cantik nan aneh ini memiliki satu yang ajaib dalam dirinya. Konon cerita Raja Bima, ia selalu melihat cahaya putih yang terpancar ke langit yang berasal dari daerah Manggarai. Cahaya itu berasal dari kulit emas putri gerang yang berada di punggung bagian atas berbentuk bulat. Kira-kira bulatan itu sebesar mata gong. Setelah beberapa hari, Raja Bima pun mengetahui bahwa cahaya yang dilihatnya setiap hari berasal dari putri gerang. Ia lalu bergegas pergi ke Manggarai untuk meminang putri gerang. Sesampainya ia di sana, ia lalu meminang putri gerang. Berat hati, sang bapak tersebut pun mengorbankan anak gadis kesayangannya. Keesokan harinya, ia mengajak anak gadisnya tersebut untuk pergi ke kebun untuk mencari kayu bakar. Setibanya di kebun, ia berkata kepada anaknya untuk tunggu sebentar karena ia ingin pergi mencari sesuatu. Ternyata sang bapak tersebut pergi mengambil parangnya. Lalu ia datang dan menghunus leher anaknya. Kemudian anaknya tersebut ia cincang-cincang dan hasil cincangannya ia sebarkan di kebun mereka. Sang bapak sangat menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Tetapi ia telah melakukan semua itu demi menyelamatkan desa mereka. Akhir setelah selesai, ia pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, sang istri langsung bertanya kepada sang bapak mengenai keberadaan anak gadis mereka. Tetapi sang bapak hanya bisa menjawab, mungkin anak kita akan pulang sebentar lagi. Hari mulai malam, sang istri mulai sangat takut dan resah karena anaknya tak kunjung datang. Sampai keesokan paginya, sang bapak tak tahan lagi dan langsung bercerita kepada sang istri bahwa anak mereka telah meninggal. Sang istri sangat menangis dan sangat kecewa terhadap sang bapak yang telah melakukan hal tersebut. Namun, apalah daya, semuanya telah terjadi. Seminggu kemudian, sang kakek yang datang dalam mimpi bapak tersebut datang lagi. Di dalam mimpi sang bapak, ia berkata, "Pergilah dan mengeceklah kebunmu." Keesokan harinya, sang bapak bersama dengan sang istri pergi untuk mengecek kebun mereka. Setibanya di kebun, sungguh betapa terkejutnya mereka. Karena dari awal kebun mereka yang sangat gersang, tetapi sudah ditumbuhi dengan padi yang dalam bahasa Sika disebut pare atau makanan berbiji. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di sini. Yang terhormat, Mama Suster Kepala SMPK Maria Goretti, Dewan Juri, dan siswa-siswi SMPK Maria Goretti. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih rahmat-Nya yang berlimpah, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rangkaian acara kita pada hari ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lydia Patricia Banirasi, biasa disapa Astrid. Saya perwakilan dari kelas 8B, dan sekarang saya akan membawakan pidato yang bertema Cinta Bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan wadah pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan suku, agama, budaya, dan bahasa. Sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928
yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia nasional. Sesuai dengan kedudukannya, bahasa Indonesia mempunyai fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas nasional, dan sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi bangsa memelihara dan mempertahankan budaya Indonesia dengan cara mempelajari budaya Indonesia dengan baik dan benar. Dengan semangat bulan bahasa ini, mari kita meningkatkan rasa cinta bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Demikianlah pidato dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati para hadirin. Sekian dan terima kasih. A very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the water river. Help! Help! Cried the ant. But no one can hear his cries. The duck was sitting on the tree nearby saw that the ant was in trouble. He quickly plucks off a leaf from a tree and dropped it in the water. The ant climbed the leaf. He thanked the duck for saving his life. After a few days, the duck was sitting on the tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the duck. The ant knew his friend, the duck, was in danger. He quickly bit the hunter's leg. The hunter cried in pain. Ah! This time, the duck thanked the ant for saving his life, and they became friends forever. The ant. Moral of this story is, one good deed deserves another. And I hope we can help each other without asking for anything in return, and always grateful. That's all my story and delivery. For your attention, thank you. Introduce myself. My name is Lydia. I am from 70 class. Please let me I will tell you a story about the ant and the duck. Once upon a time, I very thirsty and was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river. Help! 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 Cried the ant. But no one can hear his cries. The duck was sitting on the tree nearby, saw that the ant is in trouble. He quickly plucks off a leaf from a tree and dropped it in the water. The ant climbed on the leaf. He thanked the duck for saving his life. After a few days, the duck was sitting on the tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the day. The ant knew his friends. The duck was in danger. He quickly beat the hunter's leg. The hunter cried in pain. Ah, 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 this time. The duck thanked the ant for saving his life, and they became friends forever. The message for us from this reading is that we have to help each other. We have to be friends with each other, and we have to serve with each other if they are experiencing difficulties or are in danger. That's a story about the ant and the duck that I can deliver. If there is an error in my words, I
turn. I will Kusu into a golden snake. Oh no, oh no! She put a spell on her and changed her into a golden snake. The witch is then threw it away into the river. The golden snail was drifting away in the river and got caught into a net. An old woman was fishing and used her net to catch some fish. She was surprised to see a golden snail in her net. She took it and brought it along. When the old woman woke up in the morning, she was surprised that her house was in a good condition. The floor was swept and she also had food on the table. She was thinking very hard, who did this to me? The person is very kind. It happened again and again every morning. The old woman was very curious. One night, she decided to stay awake. She was peeping from her room to know who cooked for her. Then she could not believe what she saw. The golden snail caught in the river turned into a beautiful woman. The old woman approached her. Wow! The golden snail. Java. Inetelto is the golden snail. Well, everybody, please listen and enjoy it. And the story runs like this. The golden snail. Long time ago, there were a couple of husband and wife. They were Prince Raden Putra and Dewi Limara. They lived in a palace. Prince Raden Putra's father was the king of the kingdom. One day, Dewi Limara was walking around in the palace garden. Suddenly, she saw a snail. It was ugly and disgusting. What's that? Yeah, it's so disgusting, said Dewi Limara, and then she threw it away into the river. She didn't know that the snail was actually an old and powerful witch. She could transform herself into anything. The witch is angry to Dewi Limara. How dare you? You are so insolent. I will curse you into a golden snail. Oh no! Oh no! She put a spell on her hand and changed her into a golden snail. The witch then threw it away into the river. The golden snail was drifting away in the river and got caught into a net. An old woman was fishing and used her net to catch some fish. She was surprised to see a golden snail in her net. She took it and brought it home. When the old woman woke up in the morning, she was surprised that her house was in a good condition. The floor was wet and she also had food on the table. She was thinking very hard, who did this to me? The person is very kind. It happened again every morning. The old woman was very curious. One night, she decided to stay a place. She was peeping from her room to know for her. Then she could not believe what she saw. The golden snail caught in the river turned into a beautiful woman. The old woman approached her. Wow, the golden snail is a beautiful woman. Who is she? Who are you, young girl? I'm sorry, ma'am. I am Dewi Limara. Actually, I am Raden Putra's wife. I wish curse me into a golden. I wish curse me and I can change day as a human only at night. The old woman rushed to the palace. She told to Prince Raden Putra about his wife. Raden Putra, please forgive me. I want to tell you and tell you about your wife. Raden Putra was so happy. He had been for his wife every dengan Dr. Marzuki. Tetapi jika ditinjau pada sudut berkeinginan, maka Dr. Marzuki jauh berbeda keinginan dengan keinginan engkau, Dr. Ami. Dr. Marzuki sudah keterlaluan, yang mana dia sudah bayangkan pada ayah bahwa sewaktu-waktu akan dihidupkannya pula seorang manusia yang telah mati. Apakah benar gitu, Amir? Benar, ayah. Malahan
ada lain lagi daripada maksudnya itu. Ada pula sudah beberapa anggota-anggota badan manusia yang telah dikumpul-kumpulkannya guna disambung dan dihidupkannya. Apabila tiba saatnya ini semua Amir dapat berita daripadanya. Saudara Dr. Marzuki berpegang kepada cita-citanya dan juga kepada ilmu yang telah diperdalamkannya. Bahkan pula dengan alat-alat modern yang sudah terpasang di kamar laboratoriumnya itu akan dipergunakan seluruhnya untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Nah, itu yang mana ayah katakan bahwa Dr. Marzuki keterlaluan. Apa benar-benar Dr. Marzuki coba menghidupkan manusia yang sudah mati? Maka pekerjaan demikian ini adalah salah satunya pekerjaan aneh dan diskusi Tuhan yang maha bijaksana. Dan pula dia melanggar hukum hal Allah subhanahu wa ta'ala. Teguran ayat takdirokan, bagaimana pandanganmu Dr. Amir? Ayah, menurut pandangan saya bahwa hal ini sukar bagi kita untuk mencegah atau melarangnya. Akan tetapi saya yakin bahwa di tiap-tiap usaha bikinan manusia di lapangan serupa itu sudah barang tentu tidak setule-tulenya atau tidak sama dengan bikinan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayah jangan khawatir. Kita harus akui bahwa kewajiban dokter-dokter sangat luas ayah. Dokter wajib memperdalamkan ilmu pengetahuannya sampai seluas-luasnya. Tiba-tiba masuklah Dr. Marzuki sambil tertawa tergelak-gelak bergirang karena usahanya hampir selesai. Hahaha. Lalu Dr. Marzuki berkata, Ayah, Ibu, Bapak-bapak dan Amir, hari ini saya merasa sangat gembira karena segala usahaku hampir berhasil baik. Bila tiba saatnya, saya berikan kenyataan di depan bapak-bapak, saudara, dan engkau Dr. Amir. Dr. Marzuki, sudah banyak kali ayah melarang engkau. Jangan engkau berani mengadakan atau menghidupkan manusia, sedangkan itu hak Allah semata-mata. Tetapi engkau tak hiraukan larangan ayah. Ayah, hak Allah tinggal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sekali-sekali tak merampas. Akan tetapi, saya sebagai dokter wajib memperdalamkan ilmu pengetahuan itu sampai seluas-luasnya. Marzuki, ibu ingin anak taat pada ayah dan ikut pendirian ayahmu. Ibu, saya memang taat pada ayah dan taat pada sekalian orang tua-tua. Pendirian saya adalah pendirian muda. Ayah, ibu, hayat jauhlah Nah, mari anak-anak silakan. Tapi ibu dan ayah tidak turut. Pada waktu menteri-menteri sedang melakukan tugasnya masing-masing, yakni ada yang memasang-masang kawat listrik pada tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan ada pula yang mengatur meja operasi dan lain-lain alat. Tiba-tiba masuklah Dr. Marzuki bersama saudaranya, yakni Dr. Hayati, guna untuk melihat atau meninjau keadaan laboratorium, sambil Dr. Marzuki berkata, Selamat pagi menteri-menteri. Selamat pagi juga Tuti. Menteri-menteri, saya ingin memperkenalkan nama dari saudari saya. Ini dengan menteri-menteri. Ini adalah Dr. Hayati. Saya Menteri Briango. Saya Dokter. Halo, ya, di sini laboratorium Dr. Marzuki. Ya, jangan gantung. Tuan dokter, di sini ada minta Dr. Hayati berbicara. Halo, dengan siapa ini? Oh, iya. Kakak, ayah bertanya, apakah boleh ayah datang kemari guna melihat-lihat keadaan di laboratorium ini? Ya, boleh. setelah selesai berbicara,
Maka menteri masing-masing memperkenalkan kembali namanya kepada Dr. Hayati. Pada saat itu juga masuklah ayah dan Dr. Amir sambil memberi hormat. Selamat pagi dokter-dokter dan menteri-menteri. Selamat pagi ayah dan Dr. Amir. Menteri-menteri, ini ada ayah dan Dr. Amir adalah ipar saya. Harap menteri-menteri memperkenalkan. Undina, Ayah, Dr. Amir, Belen, ayah, Dr. Amir, Tuti, ayah. Dr. Amir. Setelah selesai berjabat tangan dan memperkenalkan, maka Dr. Marzuki mulai memberikan penjelasan atas maksud dari alat-alat yang ia gunakan. Ayah, Amir, Hayati, lihatlah, ini ada satu-satunya tiang yang sangat tinggi menjulang ke udara, 10 lebih ke atas daripada atap rumah ini. Lihatlah, ini kawat-kawat yang tersambung ke sana kemari. Lihatlah, ini sebuah tubuh manusia yang berbaring di atas meja operasi, yang mana sudah disambung-sambung dari sepenggal guna menjadi satu badan. Hanya satu bagian kecil lagi, yaitu tangan kanan masih diusahakan. Dr. Marzuki, apakah gunanya kawat-kawat dan tiang yang setinggi itu? Dr. Amir, tiang yang tinggi ini dan kawat-kawat yang disambung-sambung di sana kemari itu akan dipergunakan apabila datang waktunya. waktu mana kakak? Waktunya apabila datang hujan keras, angin ribut, topan, serta guntur dan kilat sambung menyambung. Bahkan halilintar pun ingin membela bumi. Maka pada saat itu alat-alat ini dipergunakan. Baik, mari kita saksikan penampilan dari kelas 9D. Silakan. Selamat pagi Mama Suster, selamat pagi Bapak Ibu Guru, dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Saya bersama teman-teman akan membawakan drama berjudul Dokter Syaitan. Perkenalkan, kami dari kelas 9D, saya Stella Sedo sebagai narator, Farel Naga sebagai ayah, Melan Bere sebagai ibu, Sandro Songgo sebagai Dokter Amir, Ion Seko sebagai Dokter Marzuki, Fandi Pale sebagai Menteri Ben, Cynthia Rendo sebagai Dokter Hayati, Rinto Kaha sebagai Menteri Welem, Deci Sogen sebagai Menteri Suti, Boy Mena sebagai Menteri Jen, Andini Kata, Lucy Jango, dan Kalista Dedi, mereka bertiga sebagai tetangga. Mari saksikan drama yang akan kami pentas. Pada suatu hari di rumah Dokter Marzuki hadirlah ayah, ibu, Dokter Hayati, Dokter Amir, dan 3 orang tetangga. Sedang bercakap-cakap akan segala hal kemahiran dokter baru, ialah Dokter Marzuki, yang mana beliau di waktu yang akhir-akhir ini sudah dapat mengadakan beberapa apoteker yang lengkap dengan obat-obatan atas usaha dan pencampuran. Setelah daripada itu, beliau mengadakan juga sebuah laboratorium serta lengkap pula alat-alat bagi keperluan umum. Apabila sewaktu-waktu menderita penyakit yang tak dapat diobati oleh lain-lain rumah sakit. Dr. Amir, engkau adalah seorang dokter yang sederajat dengan Dr. Marzuki. Tetapi jika ditujukan pada sudut keinginan, maka Dr. Marzuki jauh berbeda keinginan. Dengan keinginan engkau, Dr. Amir, Dr. Marzuki keterlaluan, yang mana dia sudah bilang kepada ayah bahwa sewaktu-waktu akan dihidupkan pula seorang manusia yang telah mati. Apakah benar begitu, Amir? Benar ayah, malahan ada lain lagi daripada maksudnya itu. Ada pula sudah beberapa anggota-anggota badan manusia yang telah dikumpul-kumpulkannya.
guna disambung dan dihidupkan. Apabila tiba saatnya ini semua Amir dapat berita daripadanya. Saudara Dr. Marzuki berpegang pada cita-citanya dan juga pada ilmu yang telah diperdalamkannya. Bahkan pula dengan alat-alat modern yang sudah terpasang di kamar laboratoriumnya itu akan dipergunakan seluruhnya untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Nah itu yang mana ayah katakan bahwa Dr. Marzuki keterlaluan. Apabila benar-benar Dr. Marzuki coba menghidupkan manusia yang sudah mati, maka pekerjaan yang demikian ini adalah satu-satunya pekerjaan yang aneh dan disebutui Tuhan yang Maha Bijaksana. Dan pula dia melanggar hukum dan hal Allah Subhanahu wa Ta'ala atas teguran ayah tak dihiraukan. Bagaimana pandanganmu, Dr. Amir? Ayah, menurut pandangan saya bahwa hal ini sukar bagi kita untuk mencegah atau melarangnya. Akan tetapi saya yakin bahwa tiap-tiap usaha bikinan manusia di lapangan serupa itu sudah barang tentu tidak setulen-tulennya atau tak sama dengan bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayah jangan khawatir, kita harus akui bahwa kewajiban dokter-dokter sangat keras. Ayah, dokter wajib memperdalamkan ilmu pengetahuan sampai seluas-luasnya. Tiba-tiba masuklah Dr. Marzuki sambil tertawa tergelak-gelak bergirang karena usahanya hampir selesai, lalu berkata, Hahaha. Ibu dan bapak-bapak, Amin. Hari ini saya sangat merasa gembira karena segala usahaku hampir berhasil baik. Bila tiba saatnya saya berikan kenyataan di depan bapak-bapak, saudara dan engkau Dr. Amir. Guru dan pegawai yang saya banggakan, peserta lomba yang saya kasihi dan saya cintai, anak-anak sekalian. Singkatnya, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, puji syukur patut kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraannya kita boleh kembali berada di sini untuk melanjutkan perlombaan kita pada hari yang kedua. Juga karena kita telah menyelesaikan perlombaan kita pada hari yang pertama kemarin. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sonya. Kepada Ibu Sonya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan penyelenggaraanmu kami dapat berkumpul di sini guna melanjutkan perlombaan bulan bahasa kini sepanjang masa. Amin. Santa Maria Goretti, doakanlah kami. Santo Mikael, pelindung Yayasan Bina Wirawan, doakanlah kami. Santo dan Santa, pelindung kita masing-masing, doakanlah saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Sonya yang telah membawa kita dalam doa. Sekali lagi peserta lomba dari kelas 9A. Oke, mana pendukung dari kelas 9A? Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelas 9A. Yang berikut peserta lomba dari kelas 9B. Ya, tepuk tangan untuk kelas 9B.
Oke. Yang berikut kelas 9C. Beri tepuk tangan untuk kelas 9C. Kemudian kelas 9D. Tepuk tangan untuk kelas 9D. Berikut kelas 9E. Kita tepuk tangan untuk kelas 9E. Kemudian kelas 9F. Bisa dipercepat langkahnya. Tepuk tangan untuk kelas 9F. Yang terakhir kelas 9G. Dipersilakan untuk menempati meja yang telah disediakan. Tepuk tangan untuk kelas 9G. Semangat para dan babak rebutan terdiri dari 20 nomor soal. Yang berikut sistem penilaian. Ketentuan penilaian pada soal pertanyaan wajib. Setiap kelas memilih paket soal yang telah disiapkan. Durasi waktu 1,5 menit untuk setiap nomor soal. Yang menjawab soal tersebut hanya juru bicara. Jadi hanya yang di tengah sebagai juru bicaranya. Yang berikut, jawaban sempurna diberi nilai 100, jawaban salah diberi nilai 0. Jika jawaban regu wajib salah, Dewan Juri akan segera melempar ke regu lain. Regu yang diberi kesempatan menjawab adalah regu yang terlebih dahulu memberikan kode bel dengan menekan tombol bel. Jika regu yang mendapat kesempatan lemparan menjawab dengan benar diberi nilai 100, jawaban salah diberi nilai 0. Lemparan hanya diberikan sekali lempar. Jadi tidak lagi kalau misalnya lemparan pertama itu tidak bisa dijawab juga, maka tidak diberi kesempatan lagi. Dewan Juri langsung menjawab jawaban benar. Yang berikut ketentuan penilaian pada babak rebutan. Soal dibacakan oleh Dewan Juri. Setiap regu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan dengan cara berebut memberi kode bel terlebih dahulu. Pada babak rebutan yang menjawab soal tidak harus juru bicara. Jadi tidak hanya di tengah tapi kiri kanan yang tahu bisa menjawab. Regu yang telah memberi kode bel tercepat diberi kesempatan menjawab soal. Jawaban benar diberi. Urutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Min 9, 10, 8, min 7, 21, min 30.
Siap, tangan siap. Sudah. Min 30, min 9, min 7, min 8, 10, 21. 100 untuk kelas 7C. Soal nomor 3. Hasil dari 200 kali 3 bagi 10 kurang 50 adalah titik-titik. Salah. Kelas 7A. 10. 100 untuk kelas 7A. Juara 1 dari kelas 9G. Juara 3 dari kelas 9F. Juara 4 dari kelas 9B. Terima kasih kepada poster yang sudah menyerahkan hadiah. Ya, mana suaranya untuk Juara 2 dari kelas 7D. Juara 1 dari kelas 7A. Juara 1 dari kelas 7E. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dari kelas 7A. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Juara ketiga dari kelas 7D. Dan juara 4 dari kelas 7F. Ya, mana suaranya untuk kelas 7? Ini juara umum. Sekarang kita menyaksikan sukacita yang besar untuk kelas 9G. Kelas 9G mendapat piala tetap dan piala bergilir. Kita berasal dari Ibu
Bapak Ibu guru wali dari kelas 7 sampai kelas 9, Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan yang saya kasihi, beserta anak-anak sekalian yang terkasih. Ya, kalau menurut ketua panitia tadi mungkin ada hal yang tidak berkenan, tetapi saya sendiri selama 2 hari kemarin dengan hari ini saya melihat, saya merasakan bahwa sangat luar biasa bagaimana anak-anak ikut ambil bagian, khususnya peserta. Jadi saya merasa bahwa bulan bahasa itu memang suatu momen penting di mana peserta didik boleh mengeksplor segala bakat, minat, kemampuan dalam bidang bahasa dan bidang lainnya, khususnya numerasi. Ya, yaitu selama 3 hari perlombaan bidang bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga matematika. Tetapi tadi sudah disinggung bahwa nanti ke depan jangan sebatas itu. Nah, kalau bulan bahasa kita prioritaskan bahasa, tetapi pada bulan Mei itu semua mata pelajaran masuk, kolaborasi dari semua mata pelajaran. Kesan dan semua aman. Walaupun pada hari pertama saya tidak ikut, tetapi saya yakin semuanya itu berjalan dengan baik. Kemudian atas berkat Tuhan yang kita peroleh selama 3 hari itu, sambil mengucap syukur kepada Tuhan, saya menutup seluruh kegiatan ini dengan resmi. Untuk juaranya itu hari Senin baru terima. Tapi kita bukan butuh juaranya, tetapi bagaimana kita terus mengembangkan bakat talenta yang sudah ada tadi selama 3 hari yang sudah diketahui. Kembangkan terus sampai kau meraih kau punya cita-cita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk suster yang sudah memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan perlombaan bulan bahasa.